Halo sahabat Kompas TV, balik lagi bareng gue Rengga di Ranger Auto Kompas TV. Nah sahabat Kompas TV, kali ini udah ada di sebelah gue mobil terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Tucson kayak gitu. Ya katanya sih gitu ya nyebutnya, Tucson, bisa Tucson juga bisa Tucson juga, terserah Anda sahabat Kompas TV. Nah, dan mobil ini tuh kembali diluncurkan oleh Hyundai di tahun 2024 ini nih sahabat Kompas TV. Setelah beberapa tahun absen ya di Indonesia, akhirnya dia datang dengan model seperti ini. Yang menurut gue pertama kali gue mention ini mirip dari depannya ini, dia bener-bener lampunya kereta banget sahabat Kompas TV. Terus habis itu grill-grillnya juga kereta banget. Cuman menurut gue ya mungkin Hyundai mau bikin bahasa desain yang baru ya kayak gitu. Jadi mereka membuat sesuatu yang mirip-mirip mungkin. Ini juga mirip dengan Hyundai Kona juga sahabat Kompas TV, dari samping terutama ya. Jadi dia mirip Kona juga, mirip kereta juga kayak gitu. Mantap. Terus habis itu di sini dia pakai lampu LED juga sahabat Kompas TV yang terbaru, udah pakai lampu LED, lampu strip-strip juga ada. Terus di sini masih menggunakan grill karena dia mesin bensin kayak gitu ya. Dan Hyundai Tucson ini masuk ke Indonesia, dia membawa dua versi sahabat Kompas TV, versi bensin dan juga versi turbo hybrid kayak gitu. Dan mereka membanggakan versi turbo hybridnya katanya lebih mantap kayak gitu. Dan kalau di turbo hybridnya dia 1,6 liter dengan turbo, dan kalau yang mesin bensin biasa dia 2 liter biasa tanpa turbo kayak gitu sahabat Kompas TV. Jadi terserah kalian, tapi kalau gue pribadi kayak prefer ke hybridnya. Meskipun 1,6 cuma dia pakai turbo, jadi mantap. Nah, sekarang kita lihat di sisi sampingnya nih sahabat Kompas TV. Nah, di sisi sampingnya nih sahabat Kompas TV, seperti yang gue bilang tadi, kalau di sisi sampingnya dia lebih mirip ke Hyundai Kona yang menurut gue ya. Jadi perpaduan antara Hyundai kereta di depan dan juga Hyundai Kona di bagian samping kayak gitu ya. Dan di bagian depannya, depan bawah nih sahabat Kompas TV, dia memakai ban ukuran mana nih? Oh, ini 235/55 ring 19. Dan menurut gue ini udah cocok sih. Tapi misal kalian mau upgrade ke 20 itu masih bisa. Tapi kalau 21 kayaknya udah terlalu mentok ya. Ini mungkin bisa di-upgrade sampai ke 20-an lah. Dan ini bagus, dia pakai alloy semua. Jadi nggak yang cover-coveran plastik. Kayak yang Kona kemarin kan dia masih pakai plastik. Ini bagus, dia udah pakai full alloy two-tone. Mantap. Dan terus habis itu di sisi sampingnya nih yang gua suka dari Hyundai Tucson yang baru ini sahabat Kompas TV, dia ini ada siluet-siluet ala-ala nih. Dia kayak ada prisma-prisma yang tajam kayak gitu, dan ini menurut gua menambah kesan sporty dari mobil ini. Dan ditambah di bawah ini ada aksen-aksen apa nih? Aksen-aksen matte lah ya. Jadi dia lebih terasa sportinya dapat juga. Jadi dia seperti two-tone, meskipun ini sebenarnya satu warna ya. Cuman dia seperti two-tone gara-gara ada ininya, kayak gitu. Nah, sekarang agak bergeser ke belakang nih sahabat Kompas TV. Di sini tuh ada ala-ala sirip hiu kayak gitu ya. Ala-ala sirip ini mantep, dan dia di sini ada chrome-chrome-nya. Cuman kalau gua pribadi kurang suka ya, ada chrome di sini kayaknya kurang gimana gitu. Kalau gua pribadi sih lebih suka ini di LED ya, di LED chrome. Jadi kayak warna gini aja udah cakep. Terus habis itu di pilar C-nya ini atau di kaca C-nya dia lebih kecil sahabat Kompas TV karena dia memang 5-seater kayak gitu. Jadi ya kalau menurut gue sih daerah kesini ya kayaknya lumayan sih ya space bagasinya kayak gitu. Nah langsung aja kita lihat di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita berada di sisi belakangnya dari Hyundai Tucson ini, sahabat Kompas TV. Nah, dan yang gue lihat pertama kali itu bener-bener lampunya ini, sahabat Kompas TV. Dia ini lain daripada yang lain ya, daripada produk Hyundai yang lainnya. Dia membentuk ala-ala huruf T. Mungkin T ini untuk Tucson ya, untuk Tucson itu kayak gitu. Dan di sini ala-ala Hyundai Kona lagi, sahabat Kompas TV. Dia di sini ada kayak LED yang berbentuk segitiga. Terus habis itu di sini ada logo produknya Tucson, dan juga di sini ada hybrid. Nah, kayak gitu. Jadi yang warna putih ini adalah yang mesin hybrid 1,6 liter dan turbo hybrid kayak gitu. Mantap. Terus habis itu di sini clean, nggak ada wiper belakang. Wiper belakangnya dia disembunyiin di sini ala-ala mobil Eropa gitu ya. Dia diumpetin di balik stop lamp ini. Mantap kayak gitu.
Terus di bawah ini untuk CV dia ada diffuser yang ada lampu stop lampnya juga. Dia di bawah ini, jadi kayak ya menambah ke apa ya, ke sportian mobil inilah ya. Cuman gua lihat-lihat ini tuh mirip Peugeot 5006 lah sahabat CV. Lampu-lampu ini ya, jadi kayak ya mengingatkan gua sama Peugeot lah. Sedikit mirip. Terus habis itu tadi kan kita lihat tuh dari pilar bagian C kayaknya dia lebih lebar ya bagasinya. Sekarang kita buktiin, kita coba buka apakah bener-bener lebar kayak gitu. Nah, dan ternyata bener nih sahabat Pasifik, dia bener-bener lebar ini di bagian belakangnya. Dan karena dia ini 5-seater dan juga belakangnya masih lebar banget, akhirnya dia mendapatkan space yang lumayan gede banget nih ya. Tapi gue pikir tadi di bawah ini tuh kayak extra space ya. Ternyata dia cuman untuk menyimpan ban serep sahabat Pasifik. Dan dia ukurannya space saver, jadi dia bukan full size. Cuman ya lumayan lah ya, yang penting masih ada ban serep kayak gitu. Dan kalau kita tutup, kita akan mendapatkan ruangan yang luar biasa leganya kayak gitu. Ini cukup lebar nih sahabat Masuki. Apalagi kalau misal baris kedua ini diturunin semua, itu pasti akan lebih lebar lagi. Mantap. Nah, sekarang kita coba lihat ke bagian dalamnya nih. Yuk, ikutin gue. Nah, sahabat Pasifik, sekarang gue udah ada di dalam interior mobil Hyundai Tucson nih sahabat Pasifik. Mantap. Tucson apa Tucson ya? Ya itulah pokoknya. Nah, yang pertama gue lihat ini setirnya nih sahabat Pasifik. Dia itu setirnya beda dari mobil Hyundai yang lain kayak gitu ya. Jadi mereka mungkin nggak pakai setir-setir yang lain, dia pakai khusus untuk Tucson ini kayak gitu ya. Nah, dan juga mobil ini tuh cukup lega sahabat Pasifik. Entah di belakang dan juga di depan dia sama-sama lega. Lihat nih. Ini belum gue adjust, dia tuh segini nih legroomnya, bener-bener luas banget. Terus sekarang kita coba adjust tuh segini, lumayan fleksibel juga. Terus habis itu yang dimention orang Hyundai tadi, dia tuh mempunyai perpindahan transmisi yang unik. Dia di bawah sini kayak gitu. Di bawah sini tuh mirip apa ya? Dia tuh mirip mobil-mobil dari China ya, kayak Wuling juga ada yang di sini, kayak Neta juga ada yang di sini satu CV. Jadi ya mereka ala-ala seperti itulah ya. Ala-ala Mercy lah. Mercy juga ada yang sebelah sini kayak gitu. Nah, dan di sini untuk head unitnya dia dari tengah sampai ke depan driver dia itu nyatu sama Pasifik. Tapi sayangnya dia tuh nggak nyatu dari sini sampai sini full. Di sini dia ada kayak patahan lah ya. Itu menurut gua kayak ya kurang gitu lah. Udah bagus cuman kurang aja gitu. Terus habis itu di sini dia pakai, kalau untuk dari sound system dia pakai Bose kayak gitu. Dan itu suaranya tadi kita coba mantap banget. Lumayan menggelegar lah ya. Ya namanya juga Bose lah. Terus di bagian bawah sini dia juga ada pengaturan AC yang dia pakai tombol-tombol oke lah. Cuman yang gue suka di sini dia masih ada tombol fisiknya. Jadi dia nggak cuman tombol-tombol tombol-tombol sentuh doang. Dia tetap ada fisiknya. Jadi oke lah ya. Jadi nggak semuanya pakai sentuh-sentuh. Mantap. Dan dia untuk lampu bahayanya dia masih tombol sentuh juga. Mantap. Terus di bagian sini ada kamera parkir, ada auto hold juga. Di sini ada tombol parkir, jadi dia bisa 360 sama CV. Dan ternyata udah bisa di touchscreen kayak gitu. Mantap. Terus di sini ada drive mode yang dimana mereka tadi memberikan sesuatu yang spesial katanya di Hyundai Tucson ini, yaitu ada baby drive. Jadi kalau kita bawa bayi, kita bisa memilih drive mode-nya di baby drive. Itu katanya dia bakal lebih empuk, lebih nggak limbung gitu. Jadi ya mungkin untuk keselamatannya lebih tinggi lah ya kayak gitu. Terus di atasnya ini sahabat Pasifik, dia ada panoramic sunroof. Jadi sekali kita tekan gini, dia langsung buka panoramiknya. Terus habis itu langsung buka juga untuk sunroofnya. Cuman sayangnya untuk panoramiknya sih dia sampai ke belakang ya, sampai ke baris 2. Tapi untuk sunroofnya dia cuman di atas driver doang. Itu menurut gua ya kurang lebih lah ya. Ada kurangnya, ada lebihnya seperti itu. Cuman ini untungnya udah satu sentuhan doang, dia udah nutup sendiri, auto nutup.
sunroofnya dan juga auto nutup panoramiknya. Mantap. Oke, paling di sisi pengemudi seperti itu. Sekarang kita coba di baris yang kedua nih sahabat Kompas TV. Apakah dia lumayan lega juga kayak gini atau gimana? Yuk, kita cek sekarang. Nah, sahabat Kompas TV, sekarang gue udah ada di baris kedua dari Hyundai Tucson 2024 ini, sahabat Kompas TV. Dan yang pertama gue rasain ini cukup luas, legroom segini, oke lah, legroom segini. Terus kaki juga udah bisa masuk di jok bagian depan, sahabat Kompas TV. Dan gara-gara di atas ini ada sunroof, dia AC-nya dipindah di bagian bawah seperti ini, kayak gitu. Jadi di bawah ini ada dua lower AC, bisa buat penumpang kiri dan juga penumpang kanan. Terus habis itu di bawahnya dia ada dua buah port USB Type-C. Jadi kalau kalian mau ngecharge itu nggak perlu berebutan dengan penumpang di depan kayak gitu. Mantap sih. Itu menurut gue sekarang suatu fitur yang harus atau wajib ada di mobil yang terbaru kayak gitu ya. Jadi memang untuk power socket, apalagi terutama casan HP itu benar-benar penting sekali kayak gitu. Dan untuk joknya ini sama kayak bagian depan tadi, nggak begitu empuk, nggak begitu keras juga. Jadi dia kayak ya pas lah kayak gitu. Terus habis itu sahabat Kompas TV, ini bisa di reclining, cuman kayaknya nggak bisa banyak deh. Banyak ternyata. Oh, cuman segini doang sih. Jadi dia nggak bisa di reclining yang banyak banget, itu nggak bisa. Tapi oke. Soalnya kita lihat tadi kan belakang lumayan luas ya. Gue pikir bisa rebahan, ternyata enggak. Terus di tengahnya, kalau misal kalian cuma dua orang di belakang, dia ada armrestnya yang cukup empuk. Terus di sini ada dua buah cup holder yang lumayan kecil lah ya. Tapi ya oke lah untuk di bagian baris kedua seperti itu. Oke, mungkin yang di baris kedua seperti itu aja sama Kompas TV, nggak ada yang spesial banget dari Hyundai Tucson ini. Dan di belakang ada juga audio dari Bose. Mantap, yang siap menggemparkan kabin Anda gitu. Mantap. Nah, mungkin di bagian belakang seperti itu sahabat Kompas TV. Sekarang kita lanjut di depan lagi. Yuk. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi dia penampakan dari Hyundai Tucson 2024 ini kayak gitu. Gimana? Mantap nggak? Nah, sekarang gua bakal ngasih info ke kalian harga OTR-nya dari mobil Hyundai Tucson ini ya. Nah, tadi kan gua udah bilang ya, ada dua tipe. Yang hybrid, turbo hybrid, dan juga yang gasolin biasa atau yang mesin bensin, mesin ICE lah ya. Nah, untuk yang turbo hybrid nih sahabat Kompas TV, mereka membandrol mobil ini dengan harga sekitar 740-an juta rupiah on the road Jakarta ya. Terus untuk yang mesin bensin 2000 cc non turbo, mereka membandrolnya dengan harga sekitar 630-an juta rupiah on the road. Ya menurut gua oke lah ya untuk Hyundai Tucson ini, seperti fitur-fitur yang ada di dalamnya juga. Nah, jadi terserah kalian, menurut kalian murah atau mahal ya gitu ya. Tergantung dari fitur-fitur yang ditawarkan seperti yang gua sebutin tadi kayak gitu. Kalau overall menurut gua sih ya, Hyundai Tucson ini udah bagus lah ya, sesuai pasar, cuman nggak yang menggebrak banget kayak gitu ya. Kita lihat soalnya mereka kan hadirnya di Indonesia udah lama nih. Hyundai Tucson ini belum masuk ke Indonesia, tapi sekalinya masuk dia kurang gebrakannya, kurang yang gitu. Dia cukup mengebrak, cuman kurang yang gitu. Ada yang kurang dikit aja apa gitu. Tapi menurut gua bagus sih, soalnya dia tampangnya tuh ke kereta-keretaan banget gitu sama Kompas TV. Jadi menurut gua kurang kuahnya di situ. Tapi kalau untuk dari sisi belakang, sisi dalamnya itu menurut gua udah bagus banget kayak gitu. Ya oke lah ya. Semoga sukses untuk Hyundai Tucson Hybrid dan juga gasolin ini kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu video dari gua sama Kompas TV. Jangan lupa kalau kalian suka klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan juga jangan lupa follow TikToknya di ranger.auto dan juga di Instagramnya ada juga. Oke, mungkin segitu dulu dari gue. Dadah.